Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Pendidikan Pancasila. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Junifer Yosua Setiawan. Nama saya Fadal Hakim Azizi. Nama saya Ilmam Daifan. Nama saya Kaila Skania Zahra. Nama saya Firun Afifah. Saya Amanda Putri Syalina. Saya Tengku Muhammad Syafi Razi. Saya Muhammad Ikhwan Satriadi. Jadi berikut adalah video tentang penjelasan sila keempat. Silakan menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk para anggota organisasi yang telah menyempatkan kehadirannya dalam kegiatan pemilihan ketua organisasi. Perkenalkan, saya Kaila Skania Zahra selaku MC dan moderator yang akan mengatur jalannya kegiatan hari ini. Izinkan saya memberi sepatah dua patah kalimat. Pemilihan ketua organisasi ini selalu diadakan setiap tahunnya. Tidak hanya ketua saja, tetapi kabinet-kabinetnya pun ikut berganti. Mengapa kita mengadakan pemilihan ketua organisasi? Karena kita perlu sosok pemimpin baru yang mungkin pemimpin baru tersebut mampu melanjutkan visi misi pemimpin sebelumnya dan mampu merubah organisasi yang dipimpinnya menjadi lebih baik. Selain itu, pemilihan ketua organisasi adalah bentuk wujud dari pengalaman Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana setiap warga negara harus turut serta dalam upaya pembelaan negara. Salah satunya dengan mengamalkan nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila. Mungkin itu sedikit sepatah dua patah kalimat yang dapat saya berikan. Selanjutnya, izinkan saya membacakan rangkaian kegiatan hari ini serta saya akan membacakan tata tertib tanya jawab untuk mengetahui seberapa siap para kandidat ini untuk menjadi seorang pemimpin. Untuk rangkaian acara kegiatan hari ini, yang pertama ada tanya jawab untuk para kandidat, yang kedua pemilihan ketua organisasi melalui voting atau wawancara setiap anggota organisasi, yang ketiga musyawarah hasil dari pemilihan ketua organisasi, dan yang terakhir menyampaikan hasil dari musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk tata tertib tanya jawab, yang pertama ada masing-masing kandidat memperkenalkan diri seperti nama, tingkatan, dan jurusan. Lalu yang kedua, setiap kandidat wajib mendengarkan dan memberikan jawaban atas topik yang diberikan oleh moderator. Dan yang terakhir, setelah topik yang diberikan oleh moderator selesai, kandidat dipersilakan meninggalkan ruangan. Untuk pertama-tama, silakan untuk para calon memperkenalkan diri seperti nama, tingkatan, dan jurusan. Untuk calon kandidat yang pertama, dipersilakan. Nama saya Muhammad Yasir dari tingkat 2 jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Alvin. Saya dari tingkat 2, saya dari jurusan SD Sistem Informasi. Untuk selanjutnya, silakan untuk para calon kandidat memberikan jawaban atas topik yang diberikan oleh saya selaku moderator. Untuk topik yang pertama, apa motivasi terbesar atau alasan Anda ingin menjadi ketua organisasi? Silakan untuk calon kandidat yang pertama. Saya memiliki tanggung jawab penuh dan memiliki percaya diri yang sangat besar, dan juga saya akan bersikap adil dan jujur. Silakan untuk calon kandidat yang kedua menjawab pertanyaan topik pertama. Menurut saya, harusnya tuh pemimpin itu memiliki jiwa kepemimpinan yang besar. Nah, saya itu merasa kalau saya itu punya jiwa kepemimpinan yang besar. Jadi saya pengen maju untuk menjadi kandidat. Terima kasih untuk kedua jawaban tersebut. Lalu lanjut topik kedua. Apa yang akan Anda lakukan jika keputusan yang Anda ambil justru ditentang oleh anggota kalian? Jadi untuk calon kandidat yang pertama silakan dijawab. Berdiskusi dengan para anggota dan bermusyawarah agar tidak ada cekcok atau terjadinya kesalahpahaman, dan dengan damai untuk terkait kompromi masing-masing. Lalu untuk calon kandidat yang kedua silakan dijawab.
Kalau saya itu yang saya lakuin adalah terlebih dahulu memusyawarahkan keputusan bersama anggota gitu, biar nanti hasilnya lebih baik lagi. Terima kasih untuk jawabannya. Pada selanjutnya, yang topik ketiga, apa kelebihan Anda sehingga Anda percaya diri untuk mencalonkan sebagai ketua organisasi? Silahkan jawab untuk kandidat yang pertama. Saya percaya diri dalam kemampuan saya untuk memandu suatu organisasi ke arah yang lebih baik. Lalu untuk calon kandidat yang kedua. Kalau saya sendiri itu selain memiliki jiwa kepemimpinan, saya merasa diri saya itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan suatu organisasi. Terima kasih. Untuk topik yang keempat, menurut Anda, seorang pemimpin harus menganut tipe ketua yang seperti apa? Secara kekeluargaan atau secara profesional? Silahkan dijawab untuk kandidat yang pertama. Untuk pertanyaan itu, di antara keduanya tidak bisa menjadi perbandingan tepat di dalam menilai kinerja seseorang, karena pada kenyataannya rasa kekeluargaan juga bisa tumbuh di antara orang-orang yang profesional dan tidak semua yang kekeluargaan dapat bekerja dengan baik. Terima kasih atas jawabannya. Silakan kandidat yang kedua untuk menjawab. Menurut saya, tipe yang baik dalam menjadi seorang pemimpin adalah secara kekeluargaan profesional. Harus bisa dibagi menjadi dua itu. Secara kekeluargaan dalam artian tidak ada perbedaan antara ketua dan anggota. Namun secara profesional dalam artian saya harus tetap bertindak tegas kepada anggota melakukan kesalahan dan tetap tidak membeda-bedakan yang lain. Terima kasih atas jawabannya. Lalu pada topik selanjutnya, sebagai seorang ketua, bagaimana cara Anda menyatukan suatu keputusan dari banyaknya pendapat? Silakan calon kandidat yang pertama. Untuk itu mungkin untuk diadakannya voting yang suara paling banyak terpilih itu keputusannya yang oleh para anggota yang paling nasional. Lalu calon kandidat yang kedua silakan menjawab. Bagi saya, cara menyatukan suatu keputusan dari banyaknya pendapat adalah dengan memilih suara terbanyak atau menyampaikan atau menyimpulkan inti dari setiap pendapat lalu dicari jalan keluarnya. Terima kasih atas jawabannya. Lalu pada topik ke-6, apa arti menjadi seorang pemimpin versi Anda sendiri? Silakan jawab kandidat yang pertama. Versi pemimpin sendiri itu dia tuh mampu memimpin bersama dengan para anggota lainnya dalam memecahkan masalah dan membuat pilihan yang tepat untuk organisasi tersebut. Untuk kandidat yang kedua silakan menjawab. Seseorang yang bertanggung jawab dan dapat menuntut anggotanya agar suatu organisasi yang dipimpin dapat berjalan dengan baik dan benar. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi apa menurut Anda? Silakan jawab kandidat yang pertama. Setiap pemimpin harus memiliki kompetensi yang seperti kepemimpinan untuk memimpin orang lain dan kemampuan untuk berkomunikasi yang pentingnya untuk dengan baik dan mampu memotivasi orang lain. Untuk calon dan kandidat kedua dipersilakan untuk menjawab. Menurut saya tuh seorang pemimpin harus memiliki kompetensi loyalitas yang tinggi, bertanggung jawab dan berani mengambil resiko. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan jika program kerja yang sebelumnya telah Anda buat tidak berjalan dengan lancar atau tidak berjalan dengan baik? Silakan untuk kandidat pertama menjawab. Dengan belajar dari kesalahannya dan mengevaluasi program tersebut, kegiatan untuk menilai tindakan yang sudah dilakukan untuk mengetahui hasil kelebihan atau kelemahan dari tindakan tersebut dan menjadikan bentuk pembelajaran yang bisa terjadi ketika bernegosiasi dan mengambil keputusan dalam membuat program kerja yang gagal. Terima kasih atas jawabannya. Silakan untuk kandidat yang kedua menjawab. Menurut saya akan mendiskusikan program kerja yang saya buat dengan para anggota. Mengapa program tersebut tidak berjalan dengan baik? Setelah itu, saya akan meminta pendapat para anggota lain agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal dasar apa yang akan Anda ubah dari organisasi yang kelak Anda pimpin? Untuk kandidat pertama silakan menjawab. Saya akan mengubah konsep dari organisasi yang dapat bekerja sama dengan baik dan bersikap adil serta bertanggung jawab untuk membangun tim agar berkompeten. Untuk calon kandidat yang kedua silakan menjawab. Dasar yang saya akan ubah dalam organisasi yaitu kedisiplinan para anggota, empati yang besar, serta komitmen pada organisasi, serta membangun karakter positif kebersamaan tiap anggota. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah menurut Anda, mana yang akan lebih Anda prioritaskan?
kuliah atau organisasi? Untuk kandidat yang pertama, silakan jawab. Melalui organisasi saya dapat melatih skill dan menambah relasi dan wawasan yang luas dalam mengolah diri dengan benar, dan melalui akademik saya dapat meraih prestasi yang lebih baik. Tidak ada prioritas yang harus ditetapkan, semua berjalan dengan seimbang. Terima kasih atas jawabannya. Silakan kandidat yang kedua menjawab. Menurut saya keduanya tetap harus jadi prioritas karena itu tetap harus jalan seimbang dengan pembagian waktu yang benar juga, nggak boleh pilih satu. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Anda menyikapi anggota yang jarang mengikuti rangkaian kegiatan organisasi? Silakan untuk kandidat yang pertama menjawab. Jika ada anggota yang bermalas-malasan dapat diingatkan dengan cara ditegur. Jika masih saja seperti itu, jarang ikut organisasi, dapat diberi teguran harus atau penalti. Untuk calon kandidat yang kedua, silakan menjawab. Kalau saya itu akan mengelompok mata dengan anggota yang bersangkutan. Setelah itu diskusikan apa yang menjadi penyebabnya, kenapa dia tidak jarang ikut program organisasi. Kemudian ada keputusan yang tepat disetujui oleh kedua belah pihak. Terima kasih untuk kedua calon kandidat telah menjawab beberapa topik, dan terima kasih juga untuk para peserta sudah mengikuti jalannya kegiatan. Menurut Anda, calon kandidat berapa yang akan Anda pilih? Saya memilih kandidat pertama. Menurut saya akan memilih kandidat nomor 2. Saya memilih kandidat pertama. Saya memilih kandidat pertama. Saya akan memilih kandidat nomor 2. Saya akan memilih calon kandidat nomor 2. Saya memilih kandidat 2. Saya memilih kandidat nomor 2. Gue milih kandidat 1. Gue bakalan milih nomor 1. Saya akan memilih calon kandidat nomor 1. Saya memilih calon kandidat 2. Saya memilih kandidat 2. Saya memilih kandidat kedua. Saya ingin memilih kandidat nomor 2. Pilih dan mengapa Anda memilih calon kandidat tersebut? Karena Pak Yasan memiliki poin-poin yang masuk akal, dan karena itu saya pikir organisasi tersebut akan berkembang pesat di tangan beliau. Kandidat 1 telah mendapat suara saya. Karena dari poin-poin yang disampaikan tadi, saya sangat setuju dengan salah satu poin, yaitu poin tentang menjadi seorang pemimpin. Harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat memimpin agar dapat memimpin anggotanya dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Karena dia memiliki nilai tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan yang tinggi untuk bisa memimpin teman-temannya. Karena saya rasa dia memiliki tanggung jawab dan motivasi yang sangat besar untuk mengurusi kepemimpinan organisasi ini. Karena berdasarkan tanya jawab yang tadi, untuk pertanyaan yang percaya diri untuk mencalonkan, menurut saya itu sudah memiliki jawaban yang bagus, karena memang untuk mencalonkan menjadi sebuah organisasi itu harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Setelah itu juga harus memiliki tanggung jawab yang besar. Karena menurut saya calon kandidat nomor 2 memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat bagus dan memiliki visi-misi yang sangat jelas untuk memimpin kita ke depannya. Cina. Karena menurut saya dari jawaban yang dipaparkan oleh kandidat 2 itu sudah mampu menjadikan dia sebagai calon pemimpin yang baik. Karena dia tidak memprioritaskan antara kuliah dengan organisasinya. Karena gue kenal dia orangnya baik, dia tegas juga, terus dia bikin visi misi yang mantep banget. Jadi gue percaya nomor 1. Itu karena kayak jujur orangnya, terus bisa bertanggung jawab sama masalah yang ada di kampus. Karena dia memiliki komitmen yang tinggi, kinerja yang bagus, dan rasa percaya yang tinggi juga. Karena calon kandidat 2 itu menurut saya memiliki wawasan yang luas dan memiliki jiwa leader yang sangat tinggi. Terima kasih. Karena kandidat tersebut mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi dan juga bertanggung jawab atas jabatan yang telah diberikan. Karena menurut saya kandidat kedua itu memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus, terus percaya diri yang tinggi, skill komunikasinya juga bagus. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dia jawab tadi itu menurut saya dia itu cocok untuk menjadi pemimpin. Itu aja sih. Dikarenakan menurut saya
cara memuluskan masalahnya itu dia melalui musyawarah, jadi tidak melalui sepihak. Jadi menurut saya lebih baik itu karena musyawarah tuh jadi artinya tuh bersama-sama kan, jadi kayak gitu. Jadi dari hasil voting atau wawancara yang sudah dilakukan, kandidat nomor 2 dinyatakan sebagai pemenangnya. Saya harap untuk kandidat yang telah terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab yang besar. Musyawarah yang dilakukan ini dilangsungkan atas kehendak masing-masing pemilih tanpa paksaan dari siapapun. Baik, kita sudah mendapatkan hasil ketua organisasi untuk periode tahun ini melalui musyawarah yang dilakukan. Saya berharap musyawarah ini selalu menjadi jembatan untuk menyelesaikan suatu pemilihan ataupun permasalahan-permasalahan lainnya. Musyawarah yang dilakukan hari ini untuk mencapai suatu mufakat. Saya selaku MC dan moderator pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi para anggota organisasi yang telah ikut berdemokrasi sederhana di hari ini. Bila ada kata-kata saya yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam implementasinya, pada video tersebut sedang melaksanakan pemilihan ketua organisasi, di mana itu sesuai dengan nilai sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat ini mengandung arti bahwa penerimaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, Pancasila menggambarkan demokrasi yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Sila keempat Pancasila disimbolkan dengan kepala banteng, di mana simbol tersebut melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul dan sangat kuat, menggambarkan budaya Indonesia yang suka berkumpul, bermusyawarah, dan bermufakat, serta mewakili sikap tegas dalam setiap mengambil keputusan. Baik, sekian dari penjelasan video tentang implementasi sila keempat Pancasila dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.